Nabi Muhammad adalah role model kehidupan manusia. Sayang, banyak umat Islam yang lalai dalam menjadikannya sebagai panutan. Kalau kita berbicara tentang umat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman, di dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan badal Islamu ghoriban wa sayaudu ghada'a. Badal Islamu ghoriban, Islam itu dimulai dianggap sesuatu yang asing. Wa sayaudu ghoriban kama bada'a, dan kelak di akhir zaman Islam akan dianggap asing pula. Kita lihat zaman awal-awal masuknya Islam di Mekah, di Madinah. Bangsa Arab ketika itu tidak mengenal apa Islam. Kalau di dalam kitab-kitab tarikh diterangkan mereka musyrik, mereka menyembah berhala, mereka mensucikan patung-patung. Bahkan mirisnya anak-anak perempuan mereka kubur hidup-hidup karena bagi mereka itu aib. Dan perlu kita ketahui bahwa kelak di akhir zaman Islam akan kembali asing. Orang-orang yang menjalankan syariat Islam, orang-orang yang menjalankan sunnah itu akan dianggap asing, akan dianggap aneh. Maka ketika itu tergantung keimanan kita. Ketika kita berpegang kepada iman kita, berpegang kepada Al-Quran, berpegang kepada sunnah, maka kita akan selamat. Terkait dengan cara milenial dekat dengan Nabi Muhammad, gimana ya? Oh ya kan, sosoknya udah nggak ada. Terus akhir zaman, terus bisa memberikan syafaat gitu. Nah, mungkin anak-anak milenial ini tidak mengenal gitu. Siapa sih sosok Rasul Nabi kita yang paling terakhir gitu kan? Ya, media sosial ini kan sangat masif ya. Jadi dari berbagai negara tuh kita bisa belajar. Dari orang Turki, dari orang Arab, dari mana aja tuh kita bisa belajar. Jadi kita nggak cuman belajar dari buku aja gitu kan, misal. Jadi di sosmed itu kita bisa berselancar. Jadi nyari hashtag abang, hashtag apa, Prophet Muhammad gitu kan. Oh, udah ketemu tuh. Adanya sosmed ini memudahkan kita. Apalagi di zaman yang sudah apa-apa sosmed kan. Jadi sosmed ini jadikan alat aja, jadikan tools aja. Kita bisa search apapun di sosmed, kita bisa belajar apapun di sosmed, orang bisa bikin apapun di sosmed, tapi kita harus memfilter itu benar atau tidak. Ya, memang benar sih. Berapanya masih banyak yang dibilang, boleh dibilang Islam itu Islamnya KTP-nya doang, gitu. Memang ada gitu. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Ya, buktinya walaupun kita mengadakan kegiatan keislaman, kegiatan keagamaan, buktinya masih banyak juga masyarakat kita yang belum tersentuh sama sekali gitu. Kalau menurut saya lebih alangkah baiknya kita itu nggak cuma saya, ya nggak cuma kita, dari pihak RW atau dari pihak RT, yaitu mengajaklah masyarakat untuk berbondong-bondong atau untuk meramaikan gitu kegiatan keagamaan itu sendiri. Salah satunya yang seperti dalam waktu dekat ini kita akan memperingati Maulid, kan seperti itu, Maulid Nabi Muhammad SAW. Maka ada sebuah perkataan Sunan Kalijaga yang sangat luar biasa, yaitu anglaras ilining banyu angeli ananging orang eli. Anglaras ilining banyu angeli itu mengikuti arus air, angeli ananging orang keli. Mengikuti arus tapi tidak terbawa arus. Nah, meskipun zaman itu, terutama zaman sekarang juga,
mungkin kita orang-orang yang berpegang kepada hal-hal yang baik, menjalankan syariat Islam dengan baik itu serasa berat. Tetapi kalau kita menerapkan prinsip tersebut, ya, kita mengikuti mereka tapi kita jangan sampai terbawa oleh mereka. Akhir zaman, masa di saat akidah dan sunnah dianggap aneh, kemaksiatan dianggap lumrah. Saatnya kita kembali ke sunnah, kembali ke fitrah, demi mendapat syafaatnya di yaumil